Hello Mari Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Sekarang kita akan bahas mengenai film Black Adam ini dengan secara non-spoiler. Jadi kalau kalian mau nonton film Black Adam tapi kalian masih ragu, coba deh tonton review non-spoiler kita satu ini, karena gua jamin video ini akan bebas dengan spoiler manapun, oke? Jadi kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai Black Adam review non-spoiler. Oke, film Black Adam ini akan menjadi kelengkapan di DCU di tahun 2022, dan film ini akan dibintangi oleh Dwayne Johnson sebagai Ted Adam alias Black Adam, Aldis Hodge sebagai Carter Hall alias Hawkman, Noah Centineo sebagai Al Rothstein alias Atom Smasher, Sarah Shahi sebagai Adriana Thomas, Marwan Kenzari sebagai Ismail Gregor atau Iblis Sebek, Quintessa Swindle sebagai Maxine Hankel alias Cyclone, dan juga Pierce Brosnan sebagai Ken Nelson alias Dr. Fate. Nah, film ini akan menceritakan tentang awal mula kisah membentuk Black Adam yang dimulai pada saat awal zaman di kota Kandak di tahun 2000 silam sebelum Masehi, tentang kisah seorang anak yang berjuang demi kemerdekaan bangsa Kandak, dan dia akhirnya berubah menjadi penyihir dan yang dipilih oleh Vicious Sam sebagai new champion. Tetapi setelah dia bangkit, dia harus berhadapan dengan dunia modern dan bertemu dengan para superhero masa kini, yaitu JSA, Justice Society of America, yaitu sebuah perkumpulan superhero yang punya misi untuk melindungi dunia dengan keadilan mereka sendiri. Dan tujuan Black Adam adalah untuk mengambil tatanya kembali sebagai pemimpin Kandak di zaman sekarang. Namun, mereka tidak menyadari bahwa akan ada bahaya besar yang mengancam keselamatan bumi dibandingkan ancaman Black Adam itu sendiri. Oke, itu adalah plot singkatnya, benar-benar singkat banget. Dan sekarang kita akan bahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan yang ada di film ini yang gua temukan, Pak ya. Oke, yang pertama, kelebihannya adalah musik yang diputar selalu sesuai mood. Jadi ketika mereka itu memutar, ada adegan mereka sedih, mereka marah, mereka ada adegan pertarungan yang benar-benar menggelegar, dan juga adegan horror, dark, itu benar-benar sesuai dengan tense musiknya. Dan juga ada berbagai macam musik-musik yang mengingatkan gua dengan tone yang ada di film Thor Love and Thunder, di mana setiap ada adegan action selalu ada musik-musik orang beneran, Pak. Tapi gua nggak tahu nih musik-musik orang beneran ini dari band mana aja, tapi yang jelas ini akan gua breakdown di video terpisah, Pak ya, seperti itu. Yang kedua, fight battle mirip Man of Steel. Oke, jadi bisa dibilang fight battle yang ada di film Black Adam ini benar-benar literally persis banget dengan apa yang udah kita lihat di film Man of Steel, di mana pergerakan Black Adam ketika dia menghindari menghindari berbagai macam tembakan dan serangan apapun itu, dia menghindarinya selalu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan ini mengingatkan gua dengan pertarungan Superman yang ada di Smallville di film Man of Steel tahun 2013, Pak. Bener-bener ini mirip banget. Yang ketiga, banyak Easter egg yang menghormati Justice League. Oke, karena kita tahu ya bahwa di film Black Adam ini adalah timelinenya setelah JL Snyder Cut. Jadi bisa dibilang untuk Black Adam ini ada setelah JL itu udah diakui oleh pemerintah, bahkan itu udah di hire oleh Amanda Waller sendiri. Dan ini membuat kita callback kepada di series Peacemaker, ketika si Amanda Waller itu meminta bantuan kepada tim Justice League untuk membantu Peacemaker dan juga tim-timnya dalam menghadapi serangan alien yang sangat mengerikan di ending Peacemaker scene pertama, Pak. Seperti itu, makanya dari itu kita bisa melihat banyak banget Easter egg yang menghormati semua anggota Justice League banget. Dan yang keempat adalah banyak adegan fight yang bikin terpana. Oke, adegan fight yang bikin terpana adalah ketika Black Adam ini melawan JSA, dan ini udah kita lihat di berbagai macam materi promosi Black Adam yang ada di teaser, trailer, bahkan di TV sport mereka masing-masing. Dan ini bener-bener adegan fight mereka bener-bener kerasa banget di gua, dan juga literally banyak banget. Dan ini mengingatkan gua dengan vibe yang ada di film Avengers Infinity War, di mana dari awal sampai akhir itu benar-benar literally fight semua, Pak. Dan juga untuk penjelasan ceritanya itu benar-benar dikit banget seperti itu. Makanya Black Adam ini kalau kalian ingin lihat film superhero yang bisa dibilang banyak banget action, ya Black Adam salah satunya, Pak, seperti itu. Dan selanjutnya adalah adegan jokes dan serius sangat seimbang. Oke, jadi kalau yang gue lihat ya, kebanyakan kalau film DCU mereka tuh kebanyakan dengan segi darknya dan juga storytelling yang benar-benar kental. Tapi untuk film Black Adam ini
mereka benar-benar ada adegan jokes yang bisa dibilang itu udah sempurna, dan juga ada adegan dark yang tidak menghilangkan sisi efisiensi DCU itu sendiri Pak. Seperti itu, makanya kalau yang gue lihat di film Black Adam ini ada adegan jokes dan juga adegan dark dan serius, benar-benar konsisten, dan juga ada porsinya mereka masing-masing. Jadi benar-benar film ini tidak sekelam seperti yang kita duga kayak filmnya Zack Snyder dulu ya, kayak Five-nya Man of Steel, Batman v Superman, Suicide Squad Pak ya. Film Black Adam ini benar-benar seimbang dalam segi jokes dan juga dark story-nya Pak. Seperti itu, makanya ini gue juga yakin jadi Warner Bros. Discovery ini ingin merubah jalan cerita di DCU itu makin lebih berwarna, karena kan bisa dibilang DCU itu karena kelemahan yang mereka itu gak ada jokes, maka akhirnya Warner Discovery udah menyediakan jokes yang udah bisa dibilang seimbang dengan plot cerita yang mereka sampaikan kepada kita. Maka dari itu gue langsung oh my god, anjir, jokes yang mereka sampaikan sini bener-bener berbeda. Yang selanjutnya banyak plot twist sepanjang cerita. Oke, nah plot twist yang gue maksud sini adalah plot twist dari berbagai macam pembentukan karakter Black Adam. Juga ada silsilah keluarga Black Adam yang udah dijelaskan di film Black Adam ini Pak. Setiap adegan itu ada banyak banget plot twist yang bisa dibantu cukup membuat gua tuh tegang Pak. Seperti itu, apalagi di ending tuh di post credit scene. Gua teriak Pak di bioskop Pak. Aduh, itu yang gue rasakan ya. Oke, lanjut Pak ya. Dan yang selanjutnya adalah angle dan pengambilan gambar yang sangat sinematik. Nah, ini yang gue suka dari DC itu, ketika mereka tuh mengambil sebuah gambar atau mengambil sebuah shot, mereka itu selalu sinematik. Gak di DCU, gak di DC yang versi Joker 2019, The Dark Knight, mereka tuh ketika mengambil sebuah gambar atau shot, mereka tuh selalu beautiful, full banget Pak. Apalagi scene, jangan spoiler Pak ya. Jadi intinya adalah ketika mereka tuh mengambil sebuah shot gambar background atau ngambil sebuah latar tempat, mereka tuh benar-benar sinematik banget, dan kebanyakan mereka tuh pakai angle yang wide, yang maksudnya adalah angle yang lebar. Jadi bisa dibilang kita sebagai penonton bisa dibuat luas dengan tempat yang mereka shot di situ Pak. Dan sekarang kita akan bahas kekurangan yang gua dapatkan di film Black Adam ini. Yang pertama, face cerita yang terlalu cepat. Mohon maaf nih ya, ini Black Adam ketika gue nonton ini dari awal sampai akhir, facing ceritanya terlalu cepat. Karena apa? Dari alur cerita yang mereka sampaikan sini benar-benar tidak ada waktu bagi kita tuh untuk memahami isi cerita tersebut Pak. Seperti itu. Jadi karena facing cerita yang terlalu cepat, kita nggak bisa peduli dengan berbagai macam karakter yang ada di film Black Adam ini Pak. Contoh JSA-nya, gue nggak peduli Pak sama JSA-nya. Kenapa? Karena facing ceritanya benar-benar cepat. Kita nggak dapat penjelasan asal-usul Hawkman sendiri, Dr. Fate atau Smasher, bahkan Cyclone. Gue nggak dapet Pak. Itu yang gue merasa film Black Adam ini terlalu fokus dengan Black Adamnya, sehingga JSA juga yang sebagai tim superhero pertama di DCU, mereka tidak di shot sama sekali Pak. Itu yang gue rasakan Pak, mohon maaf. Aduh, jadi benar-benar facing ceritanya itu benar-benar terlalu fokus ke karakter utama, dan juga terlalu cepat dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena kebanyakan action, itu masalahnya. Aduh, udah lah ya, itu dari gua ya. Oke, lanjut Pak ya. Yang kedua, kebanyakan adegan action. Nah, kenapa kok bisa begini? Karena gini, ciri khas DCU dari dulu, nggak cuma DCU deh, DC yang versi Nolan, DC yang versi Smallville, Gotham, mereka itu fokus dengan storytelling. Itulah perbedaan DC dari Marvel, di mana DC itu lebih mengedepankan yang namanya storytelling, cerita. Tapi di sini mereka lebih banyak action daripada storytellingnya, sehingga itu udah mengurangi banget sisi ciri khas dari DCU itu sendiri Pak. Seperti itu, makanya bisa dibilang dari awal sampai akhir tuh ada action kebanyakan bang, sehingga cerita dan penjelasan yang disampaikan oleh Black Adam ini juga aja gua merasa minim banget informasi, sehingga yang mereka tonjolkan dari awal sampai akhir itu adalah fighting scene, action, ledakan bla 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 bla. Ya ini makanya gue bilang tadi, vibe-nya hampir seperti yang ada di Avengers Infinity War, di dari awal sampai akhir itu benar-benar actionnya kebanyakan Pak. Masalahnya gini, mohon maaf ya, namanya film Pak ya, kalau mereka tuh mau merilis film action, yang mereka harus dari awal tuh ada development karakter lah, terus juga jelaskan dari sisi karakter yang lain-lain Pak. Jadi ketika kita melihat semua karakter yang ada di film itu Pak, kita merasa peduli karena ada developmentnya semua Pak. Tapi di sini mohon maaf, itu masalahnya. Itu ya dari gua ya. Kisah pembantaiannya ada di film Black Adam ini menurut gua tuh kurang sadis. Karena apa? Lagi-lagi PG-13 itu masalah. Karena gini, mohon maaf ya, buat belum tahu ya, di film Black Adam ini seharusnya itu akan diperuntukkan untuk R-rated. Tapi karena Warner Bros. Discovery ini ingin mau Black Adam jadi PG-13, karena ini akan sebagai perubahan hierarki untuk DCU, jadi mereka tuh masang ratingnya itu adalah PG-13. Itu masalahnya. Jadi gua nggak bisa melihat kejadian Black Adam seperti apa, kayak biasa aja gitu ya.
ya gua melihat detail itu bagus, tapi kok di sini kayak gimana gitu. Oke, skor untuk film Black Adam ini gua kasih nilai 8,5 dari 10 Pak ya. Ya, gua sebagai pencinta komik gua merasa oke lah, ini masih bagus, dan juga film ini meskipun ada perbedaan banyak di komiknya, tapi film ini masih bisa enjoyable banget untuk kalian yang mencari film superhero dengan tema action yang sangat banyak selain Avengers Infinity War. Nah, di sini juga ada Black Adam ini Pak, bisa kalian tonton sekarang Pak, seperti itu. Oke. Nah, untuk review spoiler juga breakdown detailnya itu akan gua jelaskan di video terpisah Pak, dan juga gua pastinya akan mengadakan podcast untuk membicarakan film Black Adam ini. Oke, jadi tunggu aja, dan kalau kalian belum subscribe sekarang juga channel ini, dan juga nyalakan notifikasinya agar supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru dari video di channel Mario Angelo ini Pak ya. Oke, dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Pusur Official. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah membeli kaos official t-shirt Mario Angelo. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Jadi langsung aja pre-order sekarang juga, dan buruan karena persediaan terbatas. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios.